Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Pos Indonesia di episode yang terakhir di season yang ke-9 atau ke-10 ini. Jadi meskipun di episode sebelumnya saya tidak bisa sampai 10 menit lagi, meskipun masih lebih panjang dibandingkan beberapa episode sebelumnya yang saya juga tidak bisa sampai 10 menit, yaitu hanya 8 menit. Dan sepertinya kemarin di episode terakhir itu di 9 menit jika saya tidak salah. Jadi ya, karena tentunya saya juga tiba-tiba diinterupsi, jadi ya saya juga tidak terlalu mengetahui hal tersebut. Dan sebenarnya interupsinya juga interupsi dari sisi telepon, jadi bukan interupsi dari suara yang tiba-tiba masuk, meskipun sepertinya yang sebelumnya juga seperti itu. Apa ya, saya juga kurang mengerti karena memang selama saya melakukan kegiatan produktif, tentunya meskipun saya sudah benar-benar meluangkan suatu waktu yang kemungkinan besar saya tidak diinterupsi, namun tetap terkadang interupsi tersebut tidak bisa benar-benar diperkirakan. Jadi terkadang tetap bisa diinterupsi ketika saya sedang melakukan kegiatan produktif yang tentunya dalam hal rekaman yang sebisa mungkin tidak terjadi interupsi, karena sejujurnya saya cukup malas untuk mengedit atau menyuntingnya nanti di online video editor, karena meskipun itu merupakan online situs video editor yang ada di dalam jaringan, namun tetap menggunakan beberapa resource dari menggunakan beberapa tenaga dari perangkat keras komputer saya yang tentunya tetap membuat cukup lambat, meskipun memang tidak separah dengan aplikasi yang saya jalankan langsung di komputernya, yang bahkan untuk membuka aplikasinya saja itu sudah cukup berat. Dan itulah sebabnya seringkali atau hampir selalu aplikasi tersebut tutup secara otomatis, jadi saya harus membukanya secara terus-menerus sampai akhirnya aplikasi tersebut bisa terbuka. Itulah sebabnya saya ingin menggunakan komputer yang baru untuk mengedit banyak konten yang sudah saya coba persiapkan untuk channel utama saya tentunya, namun belum pernah saya proses secara lebih lanjut. Itulah sebabnya beberapa konten yang juga belum saya persiapkan dalam hal suaranya, saya juga masih tunda secara terus-menerus, karena saat ini selalu saya prioritaskan untuk konten yang lebih bermanfaat atau mungkin yang bisa saya gunakan secara langsung tanpa harus menunggu atau terlalu lama menunggu. Karena jika saya terlalu lama memendam suatu konten tanpa pernah diproses secara lebih lanjut, terkadang saya sampai lupa ditaruh di mana datanya. Seperti yang saat ini saya ingin cari, jadi ada beberapa konten di channel yang berbeda lagi yang saya coba buat, meskipun tentunya hasilnya juga masih kurang lebih sama dengan channel ini. Dan saat ini saya sudah mencoba untuk memproses berbagai konten yang sudah pernah saya persiapkan sebelumnya yang bisa saya cari, dan saat ini saya sudah kehabisan konten sehingga sudah tidak bisa ada yang saya unggah kembali, yang tentunya saya takutnya menjadi terbengkalai, meskipun pada dasarnya tidak terlalu berbeda seharusnya. Namun ya, dari sisi algoritma tidak ada yang tahu, jadi seperti itulah. Dan sepertinya saya sudah harus membacakan artikelnya karena sudah hampir 5 menit, dan artikel ini sebenarnya cukup panjang seperti di episode sebelumnya. Jadi ada 3 paragraf dengan judul kendaraan yang mogok. Mungkin pada awalnya artikel ini akan menjelaskan mengenai bagaimana suatu kendaraan yang mogok, namun sebenarnya di dalam artikel ini akan dijelaskan mengenai bagaimana memulai suatu kreativitas. Sama seperti artikel sebelumnya yang pernah membahas mengenai bagaimana perbandingan 2 orang bekerja, di dalam artikel ini juga akan dibandingkan bagaimana memulai suatu kreativitas akan sama seperti menjalankan suatu kendaraan yang mogok.
Mungkin kalian semua juga sudah mulai tahu di mana persamaannya. Persamaan yang pertama adalah untuk menjalankan suatu kendaraan yang mogok pada umumnya membutuhkan suatu usaha yang cukup besar, baik dijalankan sendiri ataupun dengan bantuan orang lain. Sama halnya seperti memulai suatu aktivitas yang kreatif di mana pada awalnya pasti akan terasa sangat sulit karena tidak ada hasil yang terlihat signifikan. Namun ketika kendaraan tersebut sudah jalan, akan cukup mudah bagi kita untuk mempertahankannya dan menikmati hasil dari aktivitas yang telah kita lakukan tersebut. Tentu suatu saat kendaraan tersebut dapat mogok kembali jika kita tidak berhati-hati. Untuk itu kita harus berhati-hati ketika hasil karya kita sudah cukup membuahkan hasil, karena jika tidak berhati-hati suatu saat kita akan kembali merasakan apa yang kita rasakan sebelumnya. Banyak yang bilang hidup memang seperti roda, namun bukan berarti kita tidak dapat mempertahankan jalan kita yang berada di atas roda yang berputar agar tidak jatuh ke bawah. Jika kita bandingkan grafik kesulitannya, mungkin juga sama seperti bagaimana kita berjalan di keliling roda. Jadi ya seperti itulah artikel. Mungkin memang sedikit abstrak di akhir karena saya benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kalimat terakhirnya. Namun mungkin alasan saya membuat artikel ini pada awalnya karena terkadang ketika saya melihat arti dari hidup ini, terkadang saya melihat berbagai persamaan seperti sebagaimana hal yang lain yang juga saya sering melakukan. Meskipun pada dasarnya jika berbicara mengenai kendaraan yang mogok, tentu saya tidak terlalu sering merasakan hal tersebut. Namun fenomenanya, ketika saya melihat fenomena kendaraan yang mogok, tentu hal tersebut sama seperti ketika kita berusaha untuk melakukan suatu produktivitas dalam hidup kita dan kemudian hal tersebut terasa sangat sulit, sebagaimana mendorong suatu kendaraan sendiri. Dan tentunya hal tersebut akan menjadi sedikit lebih mudah jika mendapatkan bantuan orang lain, yang dalam hal ini tentunya dalam bentuk dukungan ataupun motivasi. Selain itu, tentu pernah saya juga lihat bagaimana persamaan mengenai membeli suatu barang bekas dengan memilih suatu pekerjaan, karena terkadang pekerjaan juga bukan merupakan sesuatu yang terus-menerus ada di setiap waktu. Sebagaimana terkadang ketika saya menemukan suatu barang bekas yang cukup murah dan saya hanya mencoba untuk menyimpannya tanpa pernah melakukan transaksi secara lebih lanjut, di saat itulah saya tidak pernah menemukan hal yang serupa. Meskipun tentu masih ada